Bukan musyola, Imam Jemaah Aulia Gunung Kidul Mbah Benu ungkap bangunan misterius di pantai selatan Mobaran, ternyata ini fungsinya. Imam Jemaah Aulia Gunung Kidul KKI Ibnu Hajar Pranolo alias Mbah Benu mengungkap bangunan menyerupai masjid atau musala di pantai selatan Mobaran Gunung Kidul ternyata bukan musala ataupun masjid. Bangunan itu diakuinya menjadi tempat pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan. Hal itu diungkapnya Mbah Benu, dikutip dari Harian Jogja. Bangunan bernama Aulia tersebut didirikan oleh Kiai asal Kapaniwon Panggang Gunung Kidul itu pada tahun 2005 silam. Pembangunannya hampir bersamaan dengan Pura Segara Wukir. Advertisement, musala itu berdiri di atas batuan karang, tepat di tengah lengkungan daratan. Ukurannya sekitar 3x3 meter dengan tinggi 3,5 meter. Temboknya tampak masih kokoh dengan keramik warna biru yang melapisi bagian luar dan putih di bagian dalam. Di ketiga sisi terdapat lubang setengah lingkaran dengan ornamen seperti suluk. Lantainya pun pasir putih bukan semen. Apabila melihat musala tersebut secara sekilas, seseorang akan melihat bagian yang beda dan banyak disalahartikan sebagai panti imam. Pasalnya, ada bagian menjorok ke arah Samudra Hindia semacam kamar berukuran 1,5 x 2 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Atapnya hanya dak semen bukan genting. Di bagian muka, ada pintu terbuka dengan bentuk mirip lubang kunci. Bagian inilah yang sering disalahpahami sebagai panti imam atau arah kiblat. Mbah Benu yang memiliki nama lengkap Ibnu Hajar Soleh Pranolo merupakan kiai yang mendirikan bangunan di pantai Ngobaran yang kerap disalahartikan sebagai musala. Di ruangannya, dia menceritakan asal-muasal bangunan tersebut. Bangunan itu saya bangun tahun 2005. Itu bukan musala. Kalau musala kiblatnya tidak menghadap ke selatan, kata Mbah Benu pada awal Februari 2024 lalu. Bangunan tersebut merupakan tempat pertemuan antara dirinya dengan ratu-ratu pantai selatan seperti Dewi Utari, Dewi Nari Ratih, Dewi Nawang Wulan, Retno Dumilah, Kuan Im. Itu tempat saya bertemu ratu-ratu Kidul. Blorong tidak, soalnya dia muridnya iblis, katanya. Nama Nawang Wulan sendiri lekat dengan cerita anak dalam kisah Jaka Tarub. Muhammad Solihin dalam buku Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif Islam Jawa menjelaskan bahwa Dewi Nawang Wulan yang berasal dari Kahyangan tidak dapat kembali karena pakaiannya dicuri Jaka Tarub yang akhirnya menjadi suaminya. Suatu saat dia menemukan pakaian yang dicuri dan disembunyikan Jaka Tarub. Nawang Wulan lalu pulang ke Kahyangan. Namun dia diminta kembali untuk mengabdi kepada penguasa Laut Selatan. Joko Santoso dan Sudiati dalam karyanya berjudul Nilai-Nilai Budaya Cerita Lisan di Wilayah Pesisir Selatan Parangtritis DI di Jurnal Humaniora, mengatakan cerita lisan memiliki fungsi yang relatif tetap sebagai alat pewarisan keteladanan dan penghormatan.